Hai pemirsa, selamat petang. Jumpa lagi di channel Cerita Kak Asri. Hari ini kita cerita apa Kak Asri? Hari ini saya cerita tentang kejadian yang bagi saya itu tuh luar biasa sekali, yang saya alami semalam pemirsa. Nah di sini nanti ada juga nih kritikan saya nih untuk tenaga kesehatan Indonesia. Jadi begini pemirsa, semalam saya dengan suami saya tuh melewati satu kampung dan kita berhenti di kampung itu. Kenapa? Karena kita mau bayar upah yang memanen sawit kita semalam gitu. Karena dia terus pulang, jadi kita yang nunggu tokeh, ya kan. Jadi kita semalam nunggunya dulu. Nah, sampai kita di kampung, ya suami saya itu nyari yang tukang panennya tadi. Mereka udah jumpa, ya udah ceritalah sebentar gitu, menceritakan sekian kilo, potong ongkos sekian, gitulah pokoknya biar jelas gitu, sambil mereka ini sembang lah, biasalah kan. Nah, saya berdirilah di samping motor suami saya, dia yang sembang situ. Itu udah petang ya. Lepas tuh saya nampak ada satu budak kisaran umur 5 tahun kayaknya dia, tadi kah dia 5 tahun. Dia tuh baru pulang mandi sama neneknya. Jadi mereka ini mandi tuh di sumur bor. Jadi dia pulang mandi, udah gitu neneknya ini udah duluan di depan. Tiba-tiba ada satu orang lelaki dewasa, kisaran umur 20-an lah, 20 pun saya tahu, tapi dia pendek orangnya. Jadi macam budak, tapi sebenarnya dia udah besar, dah duda pun dia. Dia ini macam lari gitu, lari terus dia datangi anak kecil ini tadi. Dia peluk sambil macam mana tahu, dia peluk, cium sini, remasnya sini, remasnya bawah, remasnya punggung, semua remasnya bagian-bagian sensitif si anak kecil ini tadi gitu pemirsa. Saya first dia datang pun nengok muka dia, kok kayak gini kali sama anak kecil gitu. Saya udah nggak selesa. Bila saya nampak dia remas, dia cium remas itu macam, tahu kalian lelaki yang sedang bernafsu, ya kan? Itu macam saya dengar dia punya apa gitu, karena dekat gitu kan. Terus saya datang, saya bahasa karo buat agak kasar saya ngomong. Saya bilang, apa kau buat? Saya bilang gitu kan. Oh enggak Bi, iya kenapa kau pegang-pegang semua remas-remas begitu? Saya bilang kan, enggak Bi, gemes aku. Gemes Mi itu lain, saya bilang. Kau pikir nggak tahu aku nampak muka Mi itu udah lain. Muka gemes bukan kayak gitu. Pokoknya saya marah-marah di tengah-tengah kampung itu pemirsa, gitu. Karena memang saya tahu riwayat laki-laki ini sebenarnya gitu. Pernah juga dibuatnya kayak gitu dulu budak gitu. Yang bagi tahu sama saya ini makcik saya dulu gitu. Jadi saya marah dia. Dia terus berhenti. Budak ini tadi pun udah diam kan, tapi masih dia remas-remas, dia pegang-pegang ini. Budak ini cuma gitu. Dia tak faham. Iya tak. Lepas tuh saya cakap dekat laki ini tadi, pergi kau yang kau buat itu doh kerekam ini tadi. Saya bilang, kau buat lah, ku laporkan kantor polisi. Kau tahu, kau pikir nggak tahu aku apa kau buat? Ku laporkan kantor polisi, kau masuk penjara kau. Saya bilang gitu. Pergi kau sana, saya bilang. Pergi dia. Budak ini tadi pun saya suruh pergi. Adalah 2-3 macam itu mak-mak datangi saya. Apa ini tadi, kenapa? Saya bilang, remas-remasnya si ini. Saya bilang, saya buat sebut nama budak ini tadi kan. Biasalah ya, namanya anak kecil, gemes dia. Gemes bukan kayak gitu. Apanya lah kamu pikir gini, enggaknya mungkin kayak gitu kecilnya, kata lagi satu mama. Saya pikir dalam kepala otak saya pemirsa, dia nggak tahu apa itu pedofil. Nggak tahu dia apa itu pedofil, karena yang dibilang mak-mak ini tadi, nggak mungkin, apalah pikiran Dwi ini pun anak kecil kayak gitu. Binatang pun kayak mau kalau kayak gitu kecilnya, ada bilangnya kayak gitu kan. Saya pun terus saya cuma sapu dada gini pemirsa. Masa saya dulu masih college, masa kami PKL ke desa ya, kita di desa tuh 1,5 bulan. Jadi enggak desa deng, kita namanya di desa. Jadi ada desa jagaan gitu pemirsa. Kita tuh ada jadwal dulu memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini adalah menyampaikan informasi atau ilmu-ilmu yang penting tuh kepada masyarakat, kepada orang awam gitu. Biasanya kita pilih tempat, kayak kemarin kami buat penyuluhan tentang bahayanya, istilahnya itu penyakit menular seksual dulu, masa saya dulu praktek. Terus kami buat perjumpaannya itu remaja masjid semua, jadi kita buat acaranya di masjid kemarin pemirsa. Jadi kita sampaikan bahayanya apa gitu. Dan ketika saya dulu pun di puskesmas, waktu saya dulu masih PKL di puskesmas, setahu saya
ada dana dari Menteri Kesehatan ke puskesmas gitu. Jadi nanti kan misi nih bidan, ada namanya bidan koordinator, ada bidan konseling, ada bidan komunikasi, pokoknya ada bidan penyuluhan. Nah, bidan penyuluhan ini dia tuh harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat awam. Ada dana yang diberikan itu pemirsa. Karena kayak kemarin kita ini buat penyuluhan kemarin dari puskesmas itu, kita buat penyuluhan kemarin pentingnya asupan gizi selagi hamil. Jadi ada dana yang diberikan pemerintah, dinas kesehatan lah saya bilang. Jadi duit itu kita pakai untuk beli, misalnya kita buat penyuluhan pentingnya gizi kan, kita bawa bubur, udah gitu kita bawa susu, udah gitu kita bawa vitamin gitu, udah gitu ada lagi tes pressure ya kan, tes tensinya, cek gula darahnya, semua ada, itu semua dananya ada gitu. Setahun saya sudah di sini, saya tak pernah nampak sekalipun penyuluhan yang dilakukan oleh bidan desa di kampung kami. Saya pun tidak tahu apakah ada atau tidak ada. Setahu saya jadwal itu tuh ada. Apa yang perlu di sini adalah mama-mama yang ada di kampung, emak-emak yang ada di kampung ini, mereka tuh tak paham apa itu artinya, apa itu pelecehan seksual. Bagaimana bentuk pelecehan seksual, baik itu di rumah, di kamar, atau di tempat-tempat publik, ya kan, di tempat-tempat ramai. Kayak yang saya ceritakan tadi, dia tuh udah buat pelecehan seksual di tempat ramai gitu. Harusnya kalau misalkan nenek dia nampak atau family dia nampak, dia ini udah boleh buat report polis. Tapi orang malah mengatakan saya ini berlebihan gitu. Kenapa saya tak jelaskan langsung? Karena mereka nggak akan percaya, karena bukan langsung dari ahlinya gitu pemirsa. Walaupun saya bilang saya ini dulu bekas bidan, mereka akan lebih percaya jika yang menyampaikannya itu adalah tenaga kesehatan langsung yang memakai seragam, ya kan. Kalau saya jelaskan mereka nggak akan mau terima gitu. Jadi alangkah baiknya ya kan, kalau misalkan ada tuh dana udah diberikan, buatlah penyuluhan di kampung ini, apa itu pedofil, bagaimana jenis orang pedofil. Ini nggak cuma di sekeliling kita aja, kita harus tahu. Kayak suami kita meluk anak kita tuh, meluknya itu sayang atau nafsu, itu semua kita harus tahu biar kita lebih jaga-jaga. Apalagi sekarang ya, banyak sekali itu pemerkosaan kepada anak-anak kecil. Kenapa? Karena kita tidak alert, kita tidak tahu mencegah pedofil-pedofil ini masuk di kawasan kita. Malahan kadang-kadang kita yang mengantarkan anak kita masuk ke lubang, ke mulut buaya ini, kita yang mengantarkannya. Contohnya, ayo sama abang yuk, misalnya sepupu lah, sama abang yuk, pergi kita ke sini yuk, pergi sama abangmu itu, ayo pergi, ya kan. Udah gitu dibawa anak kita, entah dia apa-apainya, and then jangan kau bilang sama mamam, kau bilang nanti diugutnya lah, nggak bilangnya. Besok datang lagi dipanggilnya, kita nggak tahu karena nggak dibagi tahu yang sama kita, dia pendamlah sendiri di hatinya, ya kan. Pergi, kita lagi yang nyuruh, istilahnya kita yang mengantarkan dia ke mulut si pemangsa tadi. Cuman waktu saya buat video ini, ada yang komentar di TikTok saya, katanya dulu ada penyuluhan tentang pertanian, katanya kesehatan, katanya, tapi sekarang udah nggak ada, diembat semua. Nggak tahu saya lah pemirsa, mungkin ada dibuat atau nggak ada, saya pun tidak tahu. Tapi penyuluhan ini tuh penting banget, apalagi untuk orang awam atau rakyat jelata macam kita nih yang tak tahu apa-apa tuh. Bagus kita sampaikan informasi kepada mereka, betul tak? So, cerita Kak Sri hari ini sampai di sini saja. Terima kasih banyak, jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.